Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini kita mau bercerita tentang Raden Rahmat. Iya. Raden Rahmat Sunan Ampel. Ya, Raden Ahmad itu nama aslinya, dan nama disebutannya Sunan Ampel, teman-teman. Sunan Ampel bernama lengkap Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Lahir di Champa, Kamboja sekitar 1401. Ia tergolong keturunan bangsawan, teman-teman. Anak dari ulama besar Syekh Maulana Malik Ibrahim, sekaligus juga keponakan dari Raja Majapahit. Karena gonjang-ganjing politik di Champa sekitar abad 15, Raden Rahmat melakukan perjalanan ke daerah Jawa untuk menunaikan misi menyebarkan agama Islam. Dalam perjalanannya di tanah Jawa, Raden Rahmat sempat singgah di Palembang dan berhasil mengislamkan Adipati Palembang, Arya Damar, yang diam-diam berganti nama Aryo Abdillah. Ia juga singgah di Tuban dan berlabuh di Majapahit. Karena hubungan baiknya dengan Raja Majapahit kala itu, Prabu Brawijaya, Raden Rahmat diberi sebidang tanah di Ampel Denta, Surabaya. Di sanalah basis pertama dakwah Raden Rahmat berdiri. Karena ia menyebarkan Islam di kawasan Ampel Denta, ia dikenal sebagai Sunan Ampel. Ayo Mas, ker. Jangan porong jadi satu, jangan porong. Yang depan ditunggu yang belakang. Porong jadi satu. Panas. Mana ya tuh? Ribuan hampir macam Kartu ya. Kami ya. Jangan porong yang depan ditunggu yang belakang. Jangan porong. Porong, jangan porong.
Nah, kita ini mau menuju ke makam Raden Rahmat. Atau disebut Sunan Ampel. Di sini rame banget loh teman-teman. Iya, dulu ceritanya itu istrinya Sunan Ampel itu Nyai Ageng Manila atau Nyi Gede Manila Putri Tumenggung Wilatika dan Mas Karima Putri Ki Wirosuryo. Dari dua istri itu Sunan Ampel memiliki 7 anak, termasuk Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang dan Syarifuddin atau Sunan Derajat. Oh, Sunan Bonang dan Sunan Derajat itu adalah anak-anak dari Sunan Ampel. Nanti kita ke sana ya. Iya. Nah, ini kita sudah memasuki wilayah makam. Nah, ini kanan kiri semuanya makam. Ayo kau wis ningkis niku pun ngawek jero niku. Sebelah kanan itu juga makam, sebelah kiri kita juga makam. Iya, tuh bisa dilihat. Tuh teman-teman, banyak banget ya. Kita harus melepas sepatu atau sandal kita. Ya, supaya apa? Menghormati kan ini area makam. Iya tuh. Kalian jangan lupa membawa tas untuk sepatu atau sandal kita.
Di depan kita itu makam Sunan Ampel. Nah, itu yang di pagar keliling itu adalah makamnya Sunan Ampel. Kita ke kisah selanjutnya yuk, Ma. Oke. Selain menjadi salah satu masjid tertua di Indonesia, Masjid Ampel yang terletak satu komplek dengan makam Sunan Ampel Surabaya menyimpan banyak cerita menarik. Salah satu cerita menarik dari Masjid Ampel ada pada penentuan arah kiblat awal pembangunan masjid tersebut. Mbah Son Haji, akrab dipanggil Mbah Bolong, menjadi sosok yang sangat berjasa dalam menentukan arah kiblat Masjid Ampel. Julukan Mbah Bolong yang tersemat padanya bukan tanpa alasan. Ada sejarah di balik julukan Mbah Bolong kepadanya itu. Saat pendirian masjid, Mbah Son Haji dipercaya oleh Sunan Ampel untuk mengatur letak pengimaman dan menentukan arah kiblat masjid tersebut. Penunjukan Sunan Ampel kepada muridnya itu bukan tanpa alasan. Konon Mbah Son Haji dulunya merupakan nahkoda. Profesinya itu pastinya membuat Mbah Son Haji menguasai ilmu perbintangan dan ilmu falak. Mbah Son Haji pun bekerja dengan tekun untuk menjalankan amanah Sunan Ampel tersebut agar arah sholat jamaah masjid tepat ke Ka'bah. Tapi setelah pengimaman beserta masjid jadi, banyak orang yang meragukan pengimaman buatan Mbah Son Haji. Mereka meragukan apa benar pengimaman buatan Mbah Son Haji sudah sesuai arah kiblat. Tanpa banyak tindakan, Mbah Son Haji kemudian menunjukkan bukti dengan melubangi pengimaman tersebut. Lubang yang dibuat Mbah Son Haji itu ternyata membuat kaget teman-temannya yang meragukan tadi. Cara mengejutkan, terlihat Mekah dan Ka'bah di dalamnya. Pada lubang tersebut, teman-teman Mbah Son Haji yang awalnya meragukan pun bergantian mendekati lubang untuk melihat Ka'bah. Setelah peristiwa tersebut, mereka baru percaya dengan arah kiblat dan keistimewaan Mbah Son Haji itu. Peristiwa tersebut akhirnya membuat Mbah Son Haji dijuluki Mbah Bolong. Setelah meninggal, jasad Mbah Son Haji dimakamkan di sebelah masjid. Selain berziarah ke makam Sunan Ampel, makam Mbah Son Haji alias Mbah Bolong pun selalu jadi jujukan para pengunjung. Kita mau kemana sekarang? Kita lagi menuju makam Mbah Soleh. Kamu tahu kan kisah Mbah Soleh yang pernah Mama ceritakan? Oh, tahu Mah. Ada yang jualan buku kesukaanku Mah. Iya.
Aku ceritakan kisah Mbak Soleh yang meninggal sebanyak 9 kali ya, Ma. Oke. 9 makam itu berjajar dikelilingi pagar besi. Selain ke makam Sunan Ampel, kederetan makam itulah orang-orang yang datang ke Masjid Agung ini berziarah. Kuburan itu merupakan makam Mbak Soleh, salah satu murid Sunan Ampel. Sosoknya menjadi salah satu kisah unik Masjid Agung Sunan Ampel. Kisah itu dituturkan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat hingga kini. Mbak Soleh dikisahkan sebagai santri yang rajin, tak hanya menimba ilmu, dia juga rajin menjaga kebersihan masjid. Tiada hari tanpa menyapu, sehingga Masjid Sunan Ampel selalu terlihat bersih. Banyak orang memuji Mbak Soleh, termasuk Sunan Ampel. Mbak Soleh mengabdi sampai nafas terakhir. Jasadnya dimakamkan di sebelah timur masjid itu. Namun, sepeninggal Mbak Soleh, tak ada santri yang bisa menggantikan perannya. Masjid Ampel pun kok menjadi kotor. Melihat kondisi masjid yang kotor, Sunan Ampel teringat dengan Mbah Soleh. Sang pengasuh pondok ini bergumam, masjid itu tidak akan kotor jika Mbah Soleh masih ada. Dari sinilah kisah unik dimulai. Setelah gumaman Sunan Ampel itu, muncullah sosok menyerupai Mbah Soleh tengah membersihkan masjid. Sangat persis dengan kebiasaan yang dilakukan oleh Mbah Soleh yang sebelumnya meninggal. Seiring waktu sosok itu meninggal, lantas muncul lagi sosok menyerupai Mbah Soleh, kemudian meninggal lagi. Demikian terus berulang sebanyak 9 kali. Jasad-jasad itu dimakamkan di sebelah makam Mbah Soleh hingga berjajar 9 makam. Sosok menyerupai Mbah Soleh itu tak lagi muncul setelah Sunan Ampel wafat. Ada pula keyakinan yang menganggap sosok-sosok itu bukanlah Mbah Soleh yang sudah meninggal, melainkan sosok entah dari mana yang melakukan kebiasaan sebagaimana dilakukan oleh Mbah Soleh. Siapapun itu, yang jelas kisah Mbah Soleh dan 9 kuburan itu masih langgeng hingga saat ini. Bahkan banyak orang yang datang ke Masjid Agung Sunan Ampel yang berziarah ke 9 makam itu. Marsa and the Beat. Marsa and the Beat. Undi. Lucu.
mau. Rangen. Ayo. Ya, oke, terima kasih. Ya, ini memang Ayo sini monggo milih. monggo yang ngetes monggo. Islam yang ada di Surabaya, Jawa Timur masih kekurangan dana. Mohon bantuannya. Mohon, tidak ada paksaan. Biarpun 500, biarpun 1000, biarpun tidak memberi, tidak ada masalah. Monggo amal jariahnya untuk pembangunan Masjid Nurul Islam yang ada di Surabaya, Jawa Timur masih kekurangan dana. Monggo amal jariahnya, monggo untuk keselamatan dirinya sendiri. Amal benih, kalian menolak barang, kalian dijauhkan penyakit. Amal jariahnya, amal benih, sampai jadi tanah. Amal jariahnya. Amal jariahnya. Tapi lihat-lihat dulu. Mau pop nita? Ya? Apa? Oke. Langsung ke base? Iya. Segini dulu untuk kisah Sunan Ampel dan Mbah Soleh. Karena habis ini kita mau ke bis. Jangan lupa like, share, and subscribe ya teman-teman. Dadah, see you next video.